Saat Cika menginjak kelas 1 SMP, ayahnya meninggal dunia dikarenakan sakit jantung. Semenjak itu, ibunya bekerja keras mengurus dan membesarkan Cika sendirian. Semakin hari ibunya semakin bekerja keras, berangkat pagi pulang malam demi memenuhi keinginannya agar putri sematawayangnya menjadi dokter. Cika, bangun nak, sudah pagi. Iya ibu, nanti bentar lagi masih jam 5. Bangun cepat, mau jadi apa kamu jam segini belum bangun? Iya ibu. Cika kemudian bergegas bangun dan ke kamar mandi untuk mandi. Sementara itu, ibunya menyiapkan sarapan di meja makan. Sembari makan bersama, terjadi obrolan kecil di pagi hari. Cika, sarapan dulu nak. Iya ibu, sebentar masih ganti baju. Kamu itu anak satu-satunya ibu, jadi kamu harus rajin, pintar, dan sering bangun pagi, serta nurut sama semua perkataan ibu. Iya ibu, kalau begitu Cika berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Bersamaan Cika berangkat ke sekolah, ibunya juga berangkat bekerja ke kantor. Sesampainya di sekolah, Cika bertemu dengan sahabatnya yang bernama Echa. Pagi juga, Cak. Kamu belum deket-deket belum? Udah dong, aku kayaknya rajin, pintar, dan juga suka. Gaya kamu juga kalau gitu suka pinjam anak kelima jalan. Kayak kamu. Sembari Echa mengerjakan PR bahasa Inggris, Echa membuka obrolan. Kamu tahu nggak, gantinya nanti saat jam istirahat mereka main futsal ya tuh. Ngapain juga lihat mereka main futsal? Di lapangan panas. Kan tuh mami cakep tahu, apalagi pas main futsal. Masa kamu nggak mau lihat sih? Gak tertarik kok. Dengan sifat cerahan sahabatnya itu, Echa menjelaskan semua hal yang menarik tentang Ken. Bel jam belajar berbunyi tanda dimulainya pelajaran. Guru menjelaskan materi pembelajaran matematika. Kemudian, selang beberapa jam, bel istirahat pun berbunyi. Saat jam istirahat, atas paksaan Echa, akhirnya Cika mengikuti sahabatnya itu ke lapangan menonton Ken dan teman-temannya bermain futsal. Ketika Ken mencetak gol, semua orang bersorak, begitupun Echa. Lalu Echa berbisik ke Cika. Cantik, dia keren banget, udah cakep, bisa cetak gol lagi. Ya juga. Selesai bel pulang berbunyi, mereka pulang bersama dan Echa pun memperkenalkan Ken kepada Cika.
Ken, kenalin ini sahabatku namanya Cika. Ya Cika, aku Ken. Dan juga lah Ken. Gak usah panggil kakak, panggil Ken aja biar lebih akrab. Iya Kak Ken. Ken. Lalu mereka pun pulang bersama. 2 bulan berlalu semenjak Cika dan Ken berkenalan. Semakin hari, mereka semakin dekat. Bahkan mereka sering pulang bersama dan melakukan obrolan di luar sekolah. Hari demi hari berlalu. Ken dan Cika mulai memiliki perasaan lebih dari teman di antara mereka. Suatu hari saat jam istirahat, Ken mencari Cika di kelasnya. Soal perasaan yang selama ini aku pendam kita teman. Perasaan apa? Cika, kamu mau gak jadi pacar aku? Dengan malu-malu, Cika mengangguk tanda ia menyetujui permintaan Ken untuk berpacaran, dan disambut dengan sorakan teman-temannya yang berada di kelas. Sudah sebulan berlalu mereka jadian. Semenjak itu, Cika mulai jarang belajar. Ia lebih sering keluar dengan Ken, bahkan Cika sering pulang malam. Ibunya yang memperhatikan perubahan sikap Cika mulai khawatir. Ia tak tinggal diam menyaksikan perubahan yang dialami anaknya tersebut. Sepulang dari Cika main dengan Ken, ibunya sudah menunggu Cika di ruang tamu. Cika, sini, duduk sini. Ada apa Bu? Cika capek. Duduk dulu, ada yang ibu omongin. Ibu lihat, akhir-akhir ini kamu jarang belajar dan sering main sama cowok. Siapa dia? Oh, itu kan dulu teman Cika di sekolah. Cika, ibu gak suka ya kamu main sama cowok terus. Sekarang kamu jadi anak malas dan lebih sering keluyuran pulang malam. Kalau begitu terus, mau jadi apa kamu nanti? Sekarang gak usah lagi main sama si Ken itu. Gak boleh ya, gak boleh. Enggak, Cika enggak mau Bu. Ken itu baik sama Cika. Dia lebih perhatian sama Cika daripada ibu. Cika, jaga bicara kamu ya nak. Ibu sudah capek-capek kerja buat kamu. Berani-beraninya kamu bilang gitu ke ibu. Keesokan harinya, Cika menemui Ken di kantin. Ia menceritakan pertengkarannya dengan ibunya kemarin. Cika berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Ken. Ken mendengarkan dengan seksama. Ia juga berusaha menenangkan Cika yang ingin menangis. Ken tak ingin mengakhiri hubungan mereka karena menurutnya mereka berdua masih saling mencintai. Ken berusaha meyakinkan Cika agar hubungan mereka tak putus, dan akhirnya Cika pun membatalkan niatnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Sepulang sekolah, seperti biasa, Ken dan Cika pulang bersama. Namun, Cika tak pulang ke rumahnya. Ia justru ikut Ken pulang ke rumah Ken. Kondisi rumah Ken sepi, keluarganya satu pun tak ada yang di rumah. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing di luar. Entah apa yang ada di pikiran Ken dan Cika saat itu. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kejadian pun berlalu. Cika marah pada dirinya sendiri. Ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dengan Ken. 3 minggu berlalu semenjak kejadian itu. Cika selalu menghindari Ken di sekolah, bahkan di luar sekolah. Ia lebih sering melamun, ia juga lebih sering diam daripada ketika Cika terbangun. Ia sudah berada di rumah sakit dan di sampingnya sudah ada ibunya. Dokter yang memeriksa Cika sudah memberitahu apa yang terjadi pada Cika kepada ibunya. Cika yang melihat ibunya khawatir mulai menangis, dan rasanya campur aduk. Ia ingin memberitahu ibunya kejadian sebenarnya, tapi ia merasa takut dan tak tahu harus mulai dari mana. Cika, tolong beritahu ibu yang sebenarnya terjadi. Ibu gak tega melihat kamu seperti ini. Mungkin ibu kecewa kepada Cika, tapi ibu tetaplah ibu Cika. Ibu akan selalu menemani Cika dalam keadaan apapun. Cika memberitahu ibunya yang ada di sampingnya yang sebenarnya terjadi, bahwa dirinya sudah hamil. Ibunya terkejut mengetahui apa yang terjadi. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi Cika sudah kembali pulih. Ia pun sudah diperbolehkan dokter pulang. Sesampainya di rumah, ia dan ibunya pergi menemui Ken dan orang tuanya. Ibunya Cika memberitahu semua kejadian kepada kedua orang tua Ken.
Mengetahui Cika hamil, Ken dan orang tuanya terkejut. Ibunya Cika meminta pertanggungjawaban dari Ken. Setelah obrolan yang panjang, mereka mencapai kesepakatan bahwa Ken akan bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dia lakukan. Ken dan orang tuanya datang ke rumah Cika. Mereka meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dan berbicara tentang kelanjutan hubungan Ken dan Cika. Bu, Cika, Ken minta maaf atas perbuatan yang sudah Ken lakukan. Ken akan bertanggung jawab terhadap Cika dengan menikahinya. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan anak saya. Saya harap ibu dan Cika benar-benar memaafkan kami. Saya pastikan anak saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan mengenai pernikahan kami menunggu jawaban ibu dan Cika. Maafkan kami ya nak Cika. Kami gagal dalam mendidikan. Seharusnya kami lebih mendidik dan menghasilkan di rumah. Sudahlah Pak, Bu, semuanya sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memaafkan mereka dan mendidik mereka lebih baik. Mengenai pernikahan, saya terserah Cika. Tetapi jika mereka benar-benar ingin menikah, saya ingin mereka menikah setelah lulus sekolah. Pak, Bu, saya mau menikah dengan setelah kami lulus sekolah nanti, sesuai dengan syarat ibu. Ya, kalau begitu kami sekeluarga izin pamit ke sana. Setelah obrolan itu, segalanya berlalu seperti tidak terjadi apa-apa. Ken dan Cika kembali sekolah sampai mereka lulus. Sesuai kesepakatan, mereka menikah setelah lulus. Pernikahan berlangsung sederhana, tak banyak mengundang tamu, hanya kerabat dan sahabat dekat saja. Ibu minta maaf ya nak, ibu sengaja menjadi orang tua yang baik buat kamu. Maafin Cika juga ya Bu, seharusnya Cika dengerin semua perkataan ibu. Sekarang Cika nyesel Bu. Sekarang Cika fokus sama kebahagiaan Cika. Selama kamu bahagia, ibu akan menghibur sama kamu. Semenjak hari itu, Cika berjanji kepada dirinya sendiri. Ia akan berusaha mendidik anaknya dengan baik dan anaknya tidak boleh mengalami hal serupa seperti yang terjadi padanya. Ia ingin anaknya kelak memiliki masa depan yang cerah, berpendidikan dan meraih cita-citanya sesuai dengan keinginannya. Pesan moral dari cerita ini: hendaknya kita selaku orang tua agar tidak terlalu mengekang, mendidik anak harus jadi ini atau itu. Biarkan anak memilih harapan atau cita-cita yang mereka dambakan, selama cita-cita tersebut baik. Kita selaku orang tua hanya mendorong dan mensupport anak kita agar lebih baik lagi dalam belajar, baik lagi orang tua kita, bahkan karir masa depan kita akan hancur berantakan. Lebih baik jangan pacaran terlebih dahulu, dikarenakan dampak buruk dari pacaran lebih besar daripada dampak baiknya. Fokus belajar saja dahulu, agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Akhirnya kita bisa membahagiakan diri kita dan orang tua kita. Big Air karya muda Desa Jeruk merupakan wadah berkumpulnya anak-anak menginjak remaja hingga dewasa. Semua berkumpul bersatu tanpa memandang rendah satu sama lain, guna mencetak pemuda-pemudi yang unggul, bermoral, berjiwa besar, bermartabat yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, serta rasa cinta kepada tanah kelahiran. Devira sebagai ibu Cika, Zahra sebagai Cika, Ibnu sebagai Ken, Vina sebagai Eca, Zeki sebagai Bapak Ken, Dita sebagai Ibu Ken, Rizky sebagai narator, dan Ibu Riyin Nur Asia sebagai sutradara. Sekian.